telah Allah letakkan hanya ada dalam amalan agama secara sempurna. Sejauh mana orang itu mengamalkan amalan agama secara sempurna, sejauh itulah Allah berikan kepadanya kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan. Tetapi manakala orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari amalan agama, sekaya apapun dia, pangkat jabatannya tinggi, fisiknya kuat, sehat, hadirin rahimakumullah, kalau dia jauh dari Allah, jauh dari amalan agama, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki. Dia hanya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang semu di dunia yang sementara ini. Kesuksesan yang sesungguhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kita ditempatkan di mana? Padahal tempat cuma ada dua. Imma finnar, fil surga dan neraka. Maka orang yang sukses dunia apalagi akhiratnya, hadirin rahimakumullah, adalah orang yang Allah bebaskan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang Allah selamatkan dia dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, inilah orang yang sukses sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, kalaulah sekiranya kesuksesan itu diukur dengan banyaknya harta, pasti Qarun orang tersukses di dunia. Kalaulah kesuksesan itu diukur dengan pangkat dan jabatan, pasti Fir'aun orang tersukses di dunia. Hadirin rahimakumullah, keduanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan kekafirannya. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya kebahagiaan dan kesuksesan manusia itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka dari semua rangkaian amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari puasa, zakat, haji dan lain-lainnya, hadirin rahimakumullah, ukurannya adalah salat. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu al-amalu min yaumil qiyamah as-shalah. Iza saluhat saluha sa'iru amalihi wa iza fasadat fasada sa'iru amalihi." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu, yang pertama sekali dihisab, dihitung, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh rangkaian amal-amal ibadah kita nanti pada hari kiamat adalah as-shalah, salat kita. Iza saluhat, manakala salatnya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saluha sa'iru amali, maka akan benar dan diterimalah oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal yang lainnya. Wa iza fasadat, tetapi manakala salatnya rusak, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasada sa'iru amali, maka akan rusaklah juga seluruh amal yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya begitu pentingnya ini salat, sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalian melihatku salat. Hadirin rahimakumullah, tentu kita tidak melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana salatnya. Maka ulama menjabarkan bahwa salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibagi tiga. Pertama, mata. Kapan salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya yang 5 waktu selalu di awal waktu, fi awali waktiha. Yang kedua, aina, di mana? Di mana salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mana azan dikumandangkan? Di masjid atau di mana azan dikumandangkan? Dan yang ketiga, kaifa, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang 5